Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa manih tada. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan kami versi Kultum. Tema besar kita adalah ada 6 tingkatan nafsu manusia. Ada di level mana nafsu kita? Mari kita ikuti. Dan sekarang kita masuk episode yang kelima. Dalam episode yang kelima ini, kita akan ulas secara singkat tentang nafsu peringkat yang kedua, yaitu nafsu radiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Keluarlah dari jasad itu dalam keadaan radiyah, ridho. Nah, jadi radiyah ini adalah jiwa atau nafsu yang ridho. Ada 2 makna sini ridho. Pertama, dalam berbuat semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, nafsu atau jiwa yang ridho ini adalah ridho dia, menerima takdir yang Allah berikan kepada dia. Tidak mengeluh sedikit pun. Ridho dia, apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kita buat contoh dulu, supaya paham. Kembali contoh saya buat kepada diri saya, supaya jangan ada yang tersinggung. Nah, misalnya, saya selalu membantu orang setiap bulan itu 1,5 juta. Ya, bukan 700.000. Kalau 700.000 itu lebih kecil dia. 1,5 juta itu lebih besar, kata orang Medan. Karena ada jutanya. Ada kawan saya di Medan itu, Bang, mau nggak beli HP saya, Bang? Mau Bang beli? Boleh, sini saya beli. Berapa Bang beli? 700.000. Ah, murah kali pun abang. Berapa rupanya kau jual? Kalau 1,5 juta kau jual bang. Ah, marilah aku bilang, 1,5 juta kita belilah. Karena 700.000 gak ada jutanya. Jadi gak mau dia. Maunya 1,5 juta. Nah, itu sedikit intermisonya ya. Jadi saya bantu orang 1,5 juta tiap bulan. Lalu orang yang saya bantu ini cerita kepada orang lain. Ustadz Purba memang baik si orangnya. Suka membantu kami, bantu saya 1,5 juta tiap bulan. Tapi sudah bertahun-tahun tidak bertambah. Begitu terus. Nah, akhirnya orang cerita kepada saya. Sampai berita itu kepada saya. Lalu jiwa saya bilang, ini orang kok gak ada terima kasihnya. Kalau begitu, bulan depan saya berhentikan, saya alihkan ke yang lain. Supaya dia ambil pelajaran. Tidak boleh diungkit, tapi supaya dia ambil pelajaran. Ketika jiwa saya seperti itu jiwa saya masih mutmainnah. Belum radiyah. Nah, yang dimaksud dengan radiyah adalah dia bicara begitu, tetap saya bantu. Sehingga orang bilang, Ustadz Purba kok tetap membantu dia? Kan dia bicaranya begitu. Saya katakan, saya membantu dia bukan terpengaruh dengan omongan dia. Tetapi saya membantu dia semata-mata mencari ridho Allah. Enggak berubah. Nah, itulah namanya radiyah. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, jiwa radiyah ini latihannya ya kami para ustadz lah. Ini jamaah luar biasa baiknya. Setiap ustadz ceramah itu ada infak dakwah diberikan. Kami doakan semoga menjadi amal soleh buat para jamaah semua. Tapi yang jadi masalah kami para ustadz ini, kalau tidak hati-hati bisa-bisa kami menjadi ustadz maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean. Itu kan rusak jiwa kami. Makanya terus terang, kalau saya mendapat infak dakwah dari jamaah, itu hampir tidak pernah saya buka. Kenapa? Kalau tidak dalam keadaan darurat ya. Kenapa? Karena saya khawatir. Begitu saya buka, saya lihat, ini jamaah masjid ini kok nggak berubah-ubah. Dari tahun ke tahun segini aja jumlahnya. Nah, itu kan merusak nanti jiwa saya. Makanya saya kasih ke istri saya. Khawatirlah untuk ekonomi keluarga kita. Nanti kalau aku perlu aku minta.
Nah, itu model ekonomi keluarga kami. Sahabat-sahabat tentu beda juga caranya ya. Nah, tapi ada jamaah saya dari Rawabelong, ya pintar dia. Ustadz Purba memang nggak buka, ya, tetapi yang buka istri Ustadz Purba, iya. Tapi kan Ustadz bisa tahu dari mana? Dari senyumnya istri Ustadz Purba. Maksudnya kalau dia senyum berarti ada perubahan. Kalau nggak senyum tak ada perubahan. Ah, makanya aku bilang begitu istriku buka aku lari. Tak mau kau nengok dia senyum atau tidak senyum. Supaya apa? Supaya jiwaku ini tidak berubah dalam berdakwah. Nah, itulah namanya kita berusaha menjadi jiwa yang rodiyah. Wah, ini luar biasa ini. Ini sahabat-sahabat ya, ada nanti puncaknya jiwa yang paling bagus itu. Itulah pada episode yang terakhir insya Allah, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.